Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kami dari kelompok 2 kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan materi tentang penggunaan tanda baca titik. Sebelum dimulai, anggota kami terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu Davin Diamanta, Fajri Rahman Susanto, Fitri Handayani, Rahma Haura, Rinalda Fitria, dan Salma Amalia Putri. Pernah bertanya-tanya gak bagaimana asal-usul tanda baca dan kenapa kita harus pakai tanda baca waktu menulis? Nah, usut punya usut, orang zaman dulu memang nulis tanpa tanda baca. Mungkin zaman dulu enak-enak aja kali ya baca tulisan tanpa tanda baca. Tergantung kita mau kasih jeda atau berhenti di mana. Nah, lalu pada abad kedua sebelum Masehi, seorang penulis bernama Aulus Gellius sempat ragu membaca naskah yang tidak ada tanda bacanya. Ia memprotes dengan alasan takut salah memaknai sebuah makna. Tapi, tanda baca juga masih belum muncul dengan protesnya menulis tersebut. Dan, barulah pada abad ketiga sebelum Masehi, seorang pustakawan bernama Aristophanes merasa sudah saatnya berbuat sesuatu untuk memudahkan membaca koleksi ratusan ribu gulungan yang ada di perpustakaannya. Aristophanes kemudian membuat tanda baca sederhana berupa titik di bagian tengah, bawah, atau atas. Titik-titik tersebut berguna untuk memotong-motong teks yang terlalu panjang dan untuk menunjukkan jeda sederhana. Penggunaan titik tersebut tidak dijadikan penanda tata bahasa. Bisa dikatakan dari sinilah asal-muasal tanda baca yang kemudian berkembang. Sayangnya, penggunaan titik-titik ini kemudian dihentikan ketika Roma mengambil alih Yunani sebagai penguasa kekaisaran kuno. Salah satu pembicara terkenal Roma, Cicero, mengatakan bahwa akhir kalimat ditentukan oleh penekanan irama, bukan tanda baca yang ditentukan penulis naskah atau pembicara yang mengambil napas. Seiring dengan berkembangnya zaman, akhirnya dalam 50 tahun terakhir, tanda baca tak pernah lagi mengalami perubahan. Garis miring Boncompagno da Signa turun derajatnya menjadi koma modern, mewarisi tanda baca zaman Yunani lama. Titik koma dan tanda seru bergabung dengan titik dua dan tanda tanya. Dan titik-titik Aristophanes mendapatkan kedudukan terakhir sebagai titik. Kebetulan sekali, pada kelompok ini akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca titik. Halo semuanya, saya Fitri Handayani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanda baca titik. Tanda baca titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda titik terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dalam sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Pertama, A.1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Dia akan datang pada pertemuan itu, titik. A.2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya, 1. Titik kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Titik bahasa Indonesia. 1. Titik kedudukan. 2. Titik fungsi. B. Titik bahasa daerah. 1. Titik kedudukan. 2. Titik fungsi. C. Titik bahasa asing. 1. Titik kedudukan. 2. Titik fungsi. 1. Titik patokan umum. 1.1 isi karangan. 1.2 ilustrasi. 1.2.1 gambar tantangan. 1.2.2 tabel. 1.2.3 grafik. 2. Titik patokan khusus. Halo, nama saya Rahma Haura. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tanda titik. Terdapat catatan, yaitu pertama, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1. Bahasa nasional yang berfungsi antara lain A. Lambang kebanggaan nasional, B. Identitas nasional, dan C. Alat pemersatu bangsa. Pada perincian nomor 1 serta ABC menggunakan tanda kurung, maka tanda titik tidak diperlukan pada perincian itu. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Misalnya,
3.A.2.B. Pada akhir penomoran digital tersebut tidak diperlukan tanda titik. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia. Setelah tabel 1 tidak diperlukan tanda titik. Contoh yang lain, tabel 1.1, kondisi bahasa daerah di Indonesia. Setelah angka 1 tidak diperlukan tanda titik. Sekian dari saya, terima kasih. A.3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20 yang dibaca pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1,35 menit, 20 detik. A.4. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Hai, saya Rila Fitria. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tanda titik. Jadi, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau bilangan kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, 13.000 di sana menunjukkan banyaknya jumlah pulau di Indonesia. Lalu, penduduk kota itu lebih dari 7.000 orang. Selanjutnya, anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar rupiah. Nah, perlu diperhatikan dalam penulisan nominal uang, tanda titik tidak perlu disertakan setelah Rp. Tapi, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau bilangan kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dalam menunjukkan tahun. Dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Selanjutnya, dalam menunjukkan halaman. Kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa halaman 1305. Yang selanjutnya, tanda titik tidak digunakan dalam menunjukkan nomor rekening, nomor handphone, nomor pendaftaran, dan lain sebagainya. Halo semuanya, di sini bersama saya, Salma Amalia Putri, akan melanjutkan membahas mengenai penggunaan tanda titik. Nah, materi yang saya akan bahas yaitu bahwa tanda titik tidak dipakai untuk akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, ataupun tabel. Jadi misalkan ada sebuah karangan yang memiliki judul acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kalimat tersebut merupakan sebuah judul, maka tidak diperlukan tanda titik di akhir kalimatnya. Terus selanjutnya misalkan contoh kedua ada sebuah ilustrasi dan mempunyai judul gambar 3 alat ucap manusia. Kalimat tersebut merupakan judul, maka tidak diperlukan tanda titik. Intinya, semua judul karangan, ilustrasi atau tabel tidak menggunakan titik di akhir kalimatnya karena sebuah judul. Dan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, bagian 3.A.5 nomor 3, tanda titik tidak dipakai di bagian belakang alamat pengirim dan alamat penerima surat, serta di bagian belakang tanggal surat. Contohnya, yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki tidak menggunakan titik di akhirnya. Lalu, alamatnya Jalan Cikunir Raya nomor 73 tidak menggunakan tanda titik di akhirnya. Menteng tidak menggunakan tanda titik di akhirnya. Jakarta 10330 tidak menggunakan tanda titik di akhirnya. Oke, contoh selanjutnya, yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tidak menggunakan tanda titik di akhirnya. Jalan Daksinapati Barat 4 tidak menggunakan tanda titik di akhirnya. Rawamangun, Jakarta Timur tidak menggunakan tanda titik di akhirnya. Jadi, untuk kop surat seperti alamat pengirim, alamat penerima, dan tanggal surat tidak perlu menggunakan tanda titik di akhir kalimatnya. Yang selanjutnya akan ada pembahasan soal yang akan dibahas oleh teman-teman. Saya akan membahas soal tentang tanda baca titik. Di bawah ini, penggunaan tanda baca yang tepat kecuali opsi A, negara Indonesia mempunyai 17.000 pulau yang harus kita jaga.
Opsi A itu benar karena tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Opsi B, Nani mempunyai tabungan sebesar Rp1.250.000. Opsi B juga benar karena tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Opsi C, Robi sedang mengevakuasi korban bencana banjir dengan jumlah penduduk 800.000 jiwa. Itu juga benar karena menunjukkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Opsi D, anggaran lembaga itu mencapai Rp475 miliar. Nah, opsi D itu kurang tepat karena menyertakan tanda titik setelah RP, padahal setelah RP itu tidak perlu disertakan tanda titik. Jadi jawaban yang benar merupakan opsi D karena kecuali. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas salah satu soal mengenai penggunaan tanda baca titik. Mari simak soal berikut. Iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 3 pada tahun 2020 sebesar Rp25.500. Sementara pada 2021, tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 3 menjadi Rp35.000. Perbaikan penggunaan tanda baca yang benar pada kalimat tersebut adalah: sebelumnya, mari kita analisis kalimat tersebut. Iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 3 pada tahun 2020 sebesar Rp25.500. Di sini terdapat dua kesalahan. Yang pertama yaitu tahun 2020. 2020 di sini menyatakan tahun, bukan menyatakan jumlah, sehingga seharusnya tidak menggunakan tanda titik pada bilangan tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu sebesar Rp25.500. Bilangan tersebut menyatakan jumlah, sehingga harus ada titik yang memisahkan. Selanjutnya sebesar Rp25.500. Di sini Rp25.500 ini menyatakan jumlah suatu harga, sehingga seharusnya Rp25.500 ini terdapat titik yang memisahkan bilangan ribuannya. Dan jangan lupa juga rupiah atau Rp dengan bilangannya tidak boleh ada tanda titik ataupun spasi, sehingga seharusnya rupiah atau Rp 25.500. Terus yang selanjutnya, sementara pada tahun 2021 tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 3 menjadi Rp35.000. Sama seperti sebelumnya, seharusnya di sini 2021 tidak memakai titik dan Rp35.000-nya memakai titik untuk memisahkan bilangan ribuan, dan antara rupiahnya dengan Rp35.000-nya tidak memakai titik ataupun spasi. Maka bila dilihat dari opsinya, di antara opsi A, B, C, D, E, maka opsi yang benar adalah opsi yang A. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.